Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dina Marina dari kelas 4B D4 Akuntansi. Pada video kali ini, saya akan membahas literatur review pada penelitian yang akan saya teliti, yaitu berjudul Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, dan Leverage terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2021. Adapun hal-hal yang akan saya bahas pada video kali ini yaitu yang pertama ada pendahuluan, yang kedua literatur review, yang ketiga pengembangan hipotesis, dan yang keempat kesimpulan. Baiklah, langsung saja kita masuk pada bagian pendahuluan. Yang pertama ada teori stakeholder. Menurut Putri dan Kristiawan 2014, stakeholder adalah pihak yang diutamakan oleh perusahaan. Menurut Mandaika dan Salim 2015, teori stakeholder menjelaskan bahwa laba bukanlah satu-satunya tujuan dari perusahaan, melainkan juga memberi manfaat bagi para stakeholder. Teori stakeholder menunjukkan bahwa perusahaan bertanggung jawab terhadap lingkungan sosial dan masyarakat, serta peduli terhadap semua pihak yang terdampak atas kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Hal tersebut menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya sekedar memikirkan kesejahteraan perusahaan saja. Perusahaan hidup di lingkungan masyarakat yang aktivitasnya memiliki dampak sosial dan lingkungan. Perusahaan membayar hal tersebut dengan melakukan CSR yang memainkan peran yang penting bagi perusahaan. Pengungkapan CSR membuat perusahaan lebih menarik bagi publik karena perusahaan lebih peduli akan lingkungan dan dapat menaikkan nilai perusahaan di mata publik. Yang kedua ada teori legitimasi. Teori legitimasi adalah suatu teori yang menjelaskan tentang usaha suatu organisasi untuk menjamin aktivitas usaha yang mereka lakukan berada dalam batas norma-norma yang berlaku di masyarakat tempat operasional perusahaan tersebut berdiri. Menurut Purwanto 2011, interaksi antara perusahaan dan masyarakat adalah fokus dari teori legitimasi. Perusahaan harus bisa membangun keselarasan antara norma-norma yang ada di masyarakat dengan nilai sosial yang ada di perusahaan. Legitimasi perusahaan dapat membantu perusahaan terhindar dari nilai perusahaan tersebut. Apabila terjadi ketidakselarasan antara dua sistem nilai ini, akan menyebabkan ancaman terhadap legitimasi perusahaan. Ratmono dan Sagala 2015. Perusahaan harus bisa berlanjut keberadaannya, asalkan masyarakat bisa menerima keberadaan perusahaan tersebut dan menyadari bahwa perusahaan beroperasi sesuai dengan sistem nilai yang ada pada masyarakat itu sendiri. Hal itu merupakan dasar meyakinkan masyarakat bahwa aktivitas usaha yang dilakukan oleh perusahaan bisa diterima dengan baik oleh masyarakat. Utari 2014. Yang ketiga yaitu profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan seberapa besar kinerja perusahaan dalam menghasilkan atau memperoleh keuntungan. Ramdaningsi dan Utama 2013. Profitabilitas dapat menggambarkan potensi suatu perusahaan dalam memperoleh laba untuk meningkatkan nilai pemegang saham. Semakin tinggi perusahaan dalam memperoleh laba, maka semakin tinggi pula tingkat profitabilitas perusahaan tersebut. Profitabilitas yang tinggi dapat membuat perusahaan lebih fleksibel dan bebas dalam melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan lingkungan kepada pemegang saham. Sehingga semakin tinggi resiko rasio profitabilitas suatu perusahaan, maka akan semakin besar pula pengungkapan pertanggungjawaban sosial yang harus dilakukan oleh perusahaan. Menurut Harry 2015, rasio profitabilitas merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktivitas normalnya. Fokus dari rasio profitabilitas adalah pada bottom line, laba bersih perusahaan. Selanjutnya yaitu likuiditas. Menurut Harry 2015, rasio likuiditas adalah rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban atau membayar utang jangka panjangnya. Likuiditas menunjukkan hubungan antara kas dan aset lancar lainnya dari sebuah perusahaan dengan liabilitas lancarnya. Likuiditas merupakan suatu indikator mengenai kemampuan entitas untuk membayar semua liabilitas finansial jangka pendek
pada saat jatuh tempo dengan menggunakan aset lancar yang tersedia. Camille dan Antonius 2012. Likuiditas merupakan salah satu kinerja yang sering dijadikan tolak ukur investor dalam menilai perusahaan. Oleh karena itu, ketika likuiditas yang dihasilkan itu rendah, maka perusahaan akan cenderung melakukan pengungkapan CSR. Semakin tinggi angka rasio likuiditas, maka akan semakin baik bagi investor. Rasio likuiditas dapat diukur dengan membandingkan laba bersih dengan penjualan bersih. Selanjutnya, leverage. Purnasiwi 2011 menyatakan bahwa leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Perusahaan yang mempunyai tingkat leverage tinggi berarti sangat bergantung pada pinjaman luar untuk membiayai asetnya. Sedangkan perusahaan yang mempunyai tingkat leverage lebih rendah, lebih banyak membiayai asetnya dengan modal sendiri. Leverage diukur dengan menggunakan debt to asset ratio atau DAR. DAR dapat diukur dengan membandingkan total utang dengan total aset perusahaan. Perusahaan dengan rasio DAR tinggi berkemungkinan tidak dapat melunasi utang atau kewajibannya. Sesuai ketentuan umum, perusahaan seharusnya memiliki tingkat DAR senilai 0,5, walaupun ketentuan ini bisa bervariasi tergantung kepada industri masing-masing. Harry 2015. Selanjutnya yaitu Corporate Social Responsibility atau CSR. Corporate Social Responsibility adalah kontribusi perusahaan kepada masyarakat dan lingkungan untuk menciptakan lingkungan hidup yang lebih baik. Bantuan dana, tenaga ahli dari perusahaan adalah contoh dari kontribusi perusahaan dalam meningkatkan kemandirian publik. Lamia et al. 2014. Adapun pengertian Corporate Social Responsibility menurut ISO 26000 dalam Rusdianto 2013 adalah sebagai berikut. CSR adalah tanggung jawab suatu organisasi atas dampak dari keputusan dan aktivitasnya terhadap masyarakat dan lingkungan, melalui perilaku yang transparan dan etis yang konsisten dengan pembangunan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat. Memperhatikan kepentingan dari para stakeholder sesuai hukum yang berlaku dan konsisten dengan norma-norma internasional terintegrasi di seluruh aktivitas organisasi. Dalam pengertian ini meliputi baik kegiatan, produk, maupun jasa. Undang-undang telah mengatur tentang penerapan CSR di Indonesia. Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan yang mengatur pengungkapan CSR yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 66 Ayat 2 yang menyatakan bahwa setiap perusahaan perseroan di Indonesia wajib untuk membuat laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dalam laporan tahunan. Pasal 74 ayat 3 menegaskan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana yang dimaksud pada ayat 1 akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Corporate Social Responsibility juga diatur di dalam Peraturan Pemerintahan Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2012 yang menjelaskan tentang aktivitas usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam, bertanggung jawab terhadap sosial dan lingkungan. Lahirnya peraturan yang ditetapkan pemerintah menjadi bukti bahwa perusahaan dituntut untuk terlibat dalam pengelolaan masyarakat dan lingkungan oleh pemerintah sebagai salah satu pihak yang berkepentingan. Contoh kasus pencemaran lingkungan yaitu kasus polusi udara pada tahun 2017 yang dilakukan oleh PT Indah Kiat Pulp and Paper Perawang yang menyebabkan bau limbah yang sangat menyengat. Siak Sri Indapura 2017. Menurut anggota Garda Lingkungan Surabaya, Samul Hadi 2017, masih terdapat kasus pencemaran yang dilakukan oleh pabrik kertas PT Suparma yang diduga membuang limbah cair ke sungai di Surabaya. Selanjutnya, kita akan membahas literatur review dari beberapa penelitian sebelumnya. Penelitian pertama yaitu penelitian yang dilakukan oleh Effendi dan Hapsari 2015 dengan judul Analisis Pengaruh Profitabilitas, Ukuran Perusahaan dan Pertumbuhan Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Studi Kasus pada Perusahaan Makanan dan Minuman yang listing di Bursa Efek Indonesia tahun 2010 sampai 2013. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan terhadap corporate social responsibility, baik secara simultan maupun parsial.
Penelitian ini termasuk dalam jenis penelitian deskriptif verifikatif yang bersifat kausalitas. Populasi pada penelitian ini adalah perusahaan makanan dan minuman yang listing di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2010 sampai 2013. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dengan pengumpulan data yang diperoleh dari situs resmi Bursa Efek Indonesia, yaitu www.idx.co.id. Analisis data yang dilakukan yaitu dengan analisis data regresi dan data panel dengan menggunakan EViews 8.1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan variabel profitabilitas, ukuran perusahaan, dan pertumbuhan perusahaan berpengaruh terhadap corporate social responsibility. Secara parsial, variabel ukuran perusahaan dengan arah positif berpengaruh terhadap corporate social responsibility, sedangkan profitabilitas dengan arah positif dan pertumbuhan perusahaan dengan arah negatif tidak berpengaruh terhadap corporate social responsibility. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Rofiko dan Priyadi 2016 dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sektor perusahaan manufaktur yang tercatat atau go public di Bursa Efek Indonesia atau BEI selama tahun 2012 sampai 2014. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yang diambil berdasarkan laporan perusahaan atau annual report dan laporan keuangan atau financial report dari perusahaan manufaktur yang telah dipublikasikan pada periode 2012 sampai 2014. Adapun teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode purposive sampling dengan metode analisis yaitu regresi linear berganda dengan bantuan program SPSS. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang diukur menggunakan ROA, sedangkan leverage dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan yang diukur dengan menggunakan DER dan log natural. Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Yanti dan Budiasi 2016 dengan judul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan pada Pengungkapan CSR. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan pada pengungkapan CSR. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian ini merupakan perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia pada periode 2012 sampai 2014. Adapun teknik pengambilan sampel yaitu dengan menggunakan purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik analisis yang digunakan yaitu analisis regresi linear berganda dengan menggunakan bantuan program SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh positif pada pengungkapan CSR yang menunjukkan bahwa semakin besar profitabilitas perusahaan, maka perusahaan berkewajiban untuk mengungkapkan CSR. Yang kedua, leverage berpengaruh positif pada pengungkapan CSR yang menunjukkan bahwa semakin tinggi rasio leverage suatu perusahaan, maka pengungkapan CSR akan semakin tinggi. Yang ketiga, ada ukuran perusahaan berpengaruh positif pada pengungkapan CSR yang menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka kebijakan pengungkapan CSR akan semakin meluas. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Saragi dan Sembiring 2019 dengan judul Pengaruh Corporate Governance, Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh corporate governance, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan CSR. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di BEI pada tahun 2016 sampai 2017. Teknik pengambilan sampel yang dilakukan yaitu dengan purposive sampling. Teknik analisis yang digunakan adalah regresi linear berganda dengan menggunakan program SPSS.
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa corporate governance, profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR baik secara simultan maupun parsial. Selanjutnya, Tampu Bolon dan Siregar 2019 melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial pada Perusahaan Manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial pada perusahaan manufaktur. Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling dengan teknik analisis yaitu analisis regresi linear berganda. Berdasarkan pengujian yang telah dilakukan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas tidak mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial atau CSR, sedangkan ukuran perusahaan mempengaruhi pengungkapan tanggung jawab sosial. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh Mujiati dan Avianto 2019 telah melakukan penelitian yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan, Komite Audit, dan Likuiditas terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility, studi empiris pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2017. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan, komite audit, dan likuiditas terhadap pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2017. Metode pada penelitian ini adalah metode kuantitatif deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2015 sampai 2017. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan teknik analisis data menggunakan analisis statistik deskriptif dan analisis regresi berganda. Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel profitabilitas, leverage, komite audit, dan likuiditas tidak berpengaruh terhadap corporate social responsibility, sedangkan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap corporate social responsibility. Penelitian selanjutnya yang dilakukan oleh Sabila et al. 2020 yang berjudul Pengaruh Profitabilitas dan Leverage terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan menguji pengaruh profitabilitas dan leverage terhadap pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014 sampai 2018. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling. Penelitian ini menggunakan data sekunder dengan metode analisis regresi linear berganda dengan FIV 9. Hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas secara parsial berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Leverage secara parsial tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR, dan profitabilitas dan leverage secara simultan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Rukmana et al. 2020 melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Profitabilitas dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR pada perusahaan pertambangan di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan Corporate Social Responsibility atau CSR. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian yang digunakan adalah seluruh perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2018, yaitu sebanyak 76 perusahaan. Sampel yang dipilih menggunakan metode purposive sampling dan metode analisis yaitu analisis regresi linear berganda dengan menggunakan SPSS.
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa profitabilitas secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Ukuran perusahaan secara parsial tidak berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Profitabilitas dan ukuran perusahaan secara simultan tidak berpengaruh terhadap pengungkapan CSR. Selanjutnya, penelitian yang dilakukan oleh TUA 2021 yaitu pengaruh likuiditas dan leverage terhadap pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2015 sampai 2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh likuiditas dan leverage terhadap pengungkapan corporate social responsibility. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Populasi dalam penelitian ini adalah semua perusahaan manufaktur yang terdaftar di laporan perusahaan BI tahun 2015 sampai 2019. Sampel dipilih menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan data sekunder dengan metode analisis regresi linier berganda dengan menggunakan SPSS. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa likuiditas berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI pada periode 2015 sampai 2019. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,026 dengan koefisien regresi sebesar 0,037. Leverage berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BI 2015 sampai 2019. Hal ini ditunjukkan dengan tingkat signifikansi sebesar 0,005 dengan koefisien regresi sebesar min 0,047. Yang terakhir, penelitian yang dilakukan oleh Hack et al. 2021 yang berjudul Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Corporate Social Responsibility pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada periode 2016 sampai 2018. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kuantitatif. Populasi dalam penelitian yang dilakukan adalah seluruh perusahaan industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai 2018, yaitu sebanyak 76 perusahaan. Pengambilan sampel menggunakan metode purposive sampling dengan menggunakan data sekunder dengan metode analisis regresi linier berganda dengan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ukuran perusahaan, profitabilitas, dan leverage berpengaruh terhadap pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan. Secara simultan, bahwa profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan berpengaruh terhadap profitabilitas, leverage, pengungkapan corporate social responsibility. Selanjutnya, kita masuk pada pengembangan hipotesis. Berdasarkan dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut. Hipotesis pertama yaitu profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hipotesis yang kedua, likuiditas berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Hipotesis yang ketiga, leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Yang keempat, profitabilitas, likuiditas, dan leverage berpengaruh signifikan terhadap pengungkapan CSR. Selanjutnya kita masuk pada bagian terakhir yaitu bagian kesimpulan. Jadi, dari hasil review penelitian terdahulu, maka dapat disimpulkan bahwa pada penelitian sebelumnya lebih banyak menggunakan metode kuantitatif dengan menggunakan sampel yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Berdasarkan literatur review tersebut, dapat dilihat ada beberapa peneliti yang melakukan penelitian mengenai variabel terkait dan mendapatkan hasil yang berbeda-beda pada masing-masing variabelnya. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk menguji kembali dan menambahkan variabel lainnya sesuai dengan saran peneliti sebelumnya. Oleh karena itu, peneliti ingin mengangkat judul yaitu pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan leverage terhadap pengungkapan corporate social responsibility pada perusahaan manufaktur sektor industri dasar dan kimia yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2018 sampai 2021.
Baiklah, sekian dari penjelasan literatur review saya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.